Pemirsa, balik lagi bersama saya Celia Ivanka di program Sobo Sekolah kali ini. Nah, program kali ini Celia lagi ada di Kecamatan Songgon, yaitu di SMK Nurut Taqwa. Nah, SMK merupakan salah satu sekolah kejuruan, di mana kita belajar banyak kejuruan dan juga meningkatkan skill dan juga kreativitas. Nah, mau tahu nggak sih apa aja kreativitas dari siswa yang ada di sini? Dan berhubung hari ini juga ada Festival Scott. Sangat menarik bukan pemirsa? Mari langsung aja yuk kita telusuri bersama di Sobo Sekolah hari ini. Sobo Sekolah episode kali ini, saya mengunjungi SMK Nurut Taqwa yang tepatnya berada di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. SMK yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurut Taqwa ini begitu luas. Lokasinya pun strategis di pinggir jalan utama Rogojampi, Songgon. Sekolahnya begitu asri, cuacanya sejuk karena berada di wilayah Songgon. SMK Nurut Taqwa ini memiliki 4 jurusan, diantaranya yaitu jurusan akuntansi, teknik bisnis sepeda motor, teknik kendaraan ringan otomotif, dan jurusan teknik komputer dan jaringan. Proses belajar mengajar selain dilakukan di ruangan kelas, juga dilakukan di tempat praktik, yang begitu lengkap dan tentunya membuat tambah semangat siswa-siswi untuk belajar. Berbagai prestasi akademik dan non-akademik berhasil diraih oleh sekolah yang saat ini memiliki 1.000 lebih siswa-siswi yang tidak hanya dari Kabupaten Banyuwangi saja, namun banyak juga yang berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan tuan rumah, Kepala Sekolah SMK Nurut Taqwa, Ibu Pujiastuti. Halo Ibu. Ya, selamat siang. Ya. Bu, program atau jurusan yang ada di sini ini ada jurusan apa aja, Bu? Di SMK Nurut Taqwa ada 4 jurusan. Yang pertama akuntansi dan keuangan lembaga, yang kedua teknik komputer dan jaringan, yang ketiga teknik kendaraan ringan otomotif, dan yang keempat teknis bisnis sepeda motor. Untuk keunggulan sendiri, keunggulan dari SMK Nurut Taqwa ini apa, Bu? Yang membedakan antara SMK Nurut Taqwa dan SMK lainnya? SMK Nurut Taqwa itu SMK yang berbasis pesantren. Selain kami mengajarkan secara kompetensi akademis, kami juga mengajarkan secara karakter dan keagamaan. Selain itu, di SMK Nurut Taqwa kami tidak hanya mengajarkan secara teori, kami juga memberikan kompetensi secara praktek, secara keterampilan kepada anak-anak supaya nanti ketika lulus anak-anak itu tidak hanya bisa untuk berteori tetapi bisa praktek sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu. Oke, Bu. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bu, terkait dengan kedepannya, Ibu ingin perkembangannya seperti apa? Perkembangan untuk SMK Nurut Taqwa ini? Kalau saya inginnya sih ya, kalau sekarang jumlah siswanya setiap tahun insya Allah untuk jumlah siswa itu selalu meningkat, selalu bertambah. Jadi kami tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kuantitas siswa, tetapi kami juga akan berupaya untuk meningkatkan kualitas siswa, baik itu secara akademik maupun secara kompetensi. Untuk prestasi sendiri, prestasi yang diraih oleh SMK Nurut Taqwa ini ada apa aja, Bu? Kalau untuk prestasi, ada prestasi akademik. Yang terdekat itu anak-anak kami, semua jurusan mengikuti lomba kompetensi siswa, dan alhamdulillah untuk yang akuntansi dan TBSM, kami bisa sampai maju ke Wilker 2 itu. Kalau untuk yang akuntansinya ke Wilker 2 itu kemarin ke SMK Panji Situbondo. Kemudian yang TBSM maju ke Wilker itu di tempatnya kemarin alhamdulillah dekat di Banyuwangi di SMK Muhammadiyah 2 Genteng itu. Baik, harapannya Ibu untuk siswa-siswa yang ada di sini ke depannya untuk meningkatkan kualitas seperti apa nih? Harapan Ibu sendiri untuk siswa di sini? Untuk meningkatkan kualitas, kami berupaya untuk kerjasama dengan Iduka, Link and Match. Jadi selain anak-anak itu mendapatkan pembelajaran dari sekolah, juga kami mengundang Iduka untuk memberikan pelatihan, terus kemudian memberikan tempat untuk Bapak Ibu guru magang di Iduka,
Selain itu ada guru tamu dari Iduka juga itu. Oke, baik pemirsa, sekian wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SMK Nurut Taqwa, Ibu Pujiastuti. Saksikan terus hari ini Sobo Sekolah yang akan terus meliput kegiatan-kegiatan menarik yang ada di SMK Nurut Taqwa hari ini. SMK Nurut Taqwa ini juga memiliki berbagai inovasi yang mengagumkan. Salah satunya yaitu dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, di mana telah berhasil menciptakan sebuah kreativitas yaitu sepeda motor yang dapat dikendalikan dengan remote. Dengan biaya yang relatif terjangkau tidak lebih dari 500.000, siswa jurusan ini bisa merakit perangkat elektronik dipasang di sepeda motor. Dengan remote ini, tidak hanya menghidupkan dan mematikan mesin saja fungsinya, namun bisa memproteksi dari tangan jahil yang ingin mencurinya. Di balik kreativitas jurusan Teknik Kendaraan Ringan ini, terdapat sosok guru yang berhasil membimbing dan mengembangkan bakat dari anak didiknya. Guru pembimbing jurusan ini ternyata juga alumni SMK Nurut Taqwa. Sudah terbuktikan kalau alumni sekolah ini juga berprestasi. Halo pemirsa, salah satu keunggulan dari SMK Nurut Taqwa ini adalah siswa-siswanya sangat kreatif nih pemirsa. Seperti yang ada di samping saya yaitu motor praktek dimodifikasi. Nah, motor ini adalah motor modern yang bisa dikontrol lewat remote control. Langsung aja nih kita tanya sama pembinanya yang ada di sini. Halo Mas, namanya siapa? Yusuf Wahyudi. Oke, apa aja sih karakteristik dari motor ini? Karakteristik yang kami pakai yaitu keunggulannya bisa seperti motor-motor yang masa kini. Jadi menggunakan fitur yang lumayan mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kita bisa menggunakan remote ini bisa digunakan untuk menghidupkan motor. Jadi seperti ini motornya bisa dihidupkan melalui remote control gitu. Nah, gitu seperti itu. Jadi fitur keunggulan yang kedua kita juga ada fitur keamanan, yaitu keamanannya bisa kita kill engine-nya. Jadi ini tidak bisa dihidupkan. Di Kickstarter pun juga tidak bisa gitu. Oke, jadi kenapa sih pengen memodifikasi motor sedemikian rupa? Apakah ada kebutuhan khusus ataupun nanti pengen motor ini bisa lebih tersebar nih, menyeluruh, bisa dipakai sama khalayak ramai ini? Untuk yang kita capai di sini, satu untuk pembelajaran anak-anak ya, untuk adik-adik kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi harapannya fitur keamanan ini nanti kita terapkan untuk keamanan motor. Jadi motor tidak bisa, kemungkinan hilang itu sangat minim. Ya, misal kunci kontak sudah dibobol oleh maling, jadi kita sudah antisipasi dengan cut off engine-nya. Jadi engine-nya tidak bisa hidup meskipun kontaknya sudah dibobol gitu. Wah, luar biasa sekali. Untuk jaraknya berapa jauh nih untuk bisa seperti tadi itu? Untuk sementara modul yang kita gunakan yaitu modul berjarak hanya maksimal 100 meter gitu. Jadi mungkin nanti kita kembangkan lagi dengan fitur GPS, jadi bisa jaraknya lebih jauh lagi. Oke, boleh nih dicontohin gimana caranya nih, misalnya kalau ada yang mau nyuri motornya nih, mungkin dari sistem keamanannya seperti apa yang bisa dilakuin? Misal kita sudah di engine-nya kita hidupkan, ya kita hidupkan. Nah seperti ini, lalu motornya tiba-tiba dipakai orang nih. Sebelum jarak 100 meter kita kill dulu engine-nya. Jadi ada fitur cut off-nya di sini. Kita kill engine-nya. Jadi dia tidak bisa di starter double maupun di Kickstarter. Ini sudah tidak bisa sudah. Nah, ini sudah tidak bisa, di Kickstarter pun tidak mungkin nyala gitu. Oke, jadi keunggulannya sangat luar biasa nih. Nah, ini yang buat adik-adik yang di belakang ini. Kebetulan yang merakit adalah adik-adik kita. Mereka kami ajarkan prinsip kerjanya saja, mereka yang menerapkan mau dipasang di daerah mana gitu. Oke, ini dari mana nih teman-teman semuanya? Adik-adik ngambil jurusan apa nih di sini?
TBSM. Oke, TBSM nih kepanjangannya apa nih? Teknik bisnis sepeda motor. Nah, untuk buat motor kayak dimodifikasi seperti ini butuh waktu berapa lama? Satu minggu ya. Wah, luar biasa ya, berarti 1 minggu sudah bisa menghasilkan produk seperti ini. Apalagi kalau misalnya dikasih waktu 1 bulan atau 1 tahun ya. Oke, ini langsung dibimbing langsung sama Mas Yusufnya? Sejauh ini pembimbingan dari SMK Nurut Taqwa ini sangat luar biasa ya, berarti anak-anak yang ada di sini kreativitasnya sangat ditingkatkan. Oke, saya mau tanya juga kalau misalnya Pak Yusuf ini merupakan alumni dari sini ya? Oke. Nah, boleh ceritain nih pengalamannya. Dulu saya sekolah di sini angkatan ketiga dan kebetulan angkatan pertama di jurusan TBSM yaitu Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Dulu pernah di sini sering mengikuti lomba di sini. Alhamdulillah di sini sering jadi runner up di sini. Oke, ternyata pemirsa bahwa salah satu pembinanya adalah alumni dari SMK Nurut Taqwa ini. Dapat dipastikan bahwa alumni-alumni dari sini dan juga lulusan-lulusan dari sini merupakan lulusan-lulusan yang kreatif dan ternama. Oke pemirsa, pengen tahu terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di SMK ini? Saksikan terus Sobo Sekolah hari ini. SMK harus bisa dan harus memiliki prestasi. Tentu saja banyak faktor yang mendukung, di antaranya kegiatan yang dilakukan oleh SMK Nurut Taqwa ini. Di sini dilaksanakan bazar, kegiatan yang melibatkan banyak pihak eksternal sekolah. Kegiatan yang bertajuk Nurut Taqwa Scout Festival ini diharapkan mampu menggali lebih dalam potensi yang dimiliki siswa-siswi pada umumnya. Scout Festival ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari SMK se-Banyuwangi dan tentunya menjadi agenda tahunan dari SMK Nurut Taqwa. Halo pemirsa, kali ini bertepatan dengan adanya Festival Scout yang ada di SMK Nurut Taqwa ini. Nah, saat ini saya berada di salah satu stand, yaitu standnya TKJ ya. Wah, Bapak siapa ini Pak? Saya Bapak Fawaid. Saya di sini sebagai guru produktif TKJ untuk mengulang mata pelajaran TKJ produknya. Oke, nah perlu diketahui TKJ ini adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, dipelajari di sini Pak. Dan ini nih, soalnya saya awam nih Pak sama yang hal begini-beginian nih. Baik ya Mbak ya, terima kasih ya. Di sini di TKJ ini adalah teknik komputer dan jaringan. Nah di sini pembelajarannya ada yang pertama itu ada servis bongkar PC, bongkar laptop, terus tentang jaringan, setting mikrotik, setting MiFi, masang MiFi gitu nanti di sini dijelaskan. Nah, untuk yang di standnya ini ada beberapa yang kami tampilkan. Yang pertama itu ada komponen-komponen. Ini yang pertama di sini ada yang PC. Jadi satu PC ini bisa menambahkan 2 layar. Terus yang satunya ini ada laptop. Terus yang sampingnya ini ada mikrotik dan TP-Link itu jaringan. Terus yang di sampingnya ada running tag, Mbak. Ini nanti ya yang running tag ini adalah produk PKK atau produk wirausaha dari TKJ. Jadi nanti kita bisa buatkan atau enggak ada yang mesan, kita yang buatkan running tag-nya. Seperti itu. Pak, saya tertarik sekali sama ini nih, PC yang ini nih. Ini untuk prosesnya pembuatan seperti ini berapa lama nih waktunya? Ini kemarin tim TKJ buat nggak sampai 1 minggu selesai. 1 minggu selesai kalau yang PC-nya 2 ini. Kalau yang running tag ini tergantung Mbak. Tergantung komponennya aja nanti. Soalnya kita merakit sendiri. Kalau memang komponennya ada, paling lama tuh 5 hari atau enggak seminggu sudah jadi semua. Pemirsa, di
SMK Nurul Taqwa ini juga ada program akuntansi. Nah, saat ini di belakang saya tuh merupakan salah satu stand akuntansi. Yuk kita lihat-lihat apa aja program yang ada di sini dan juga bagaimana program akuntansi yang ada di SMK Nurul Taqwa ini. Halo Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Oke, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Tanti. Ibu Tanti selaku apa nih Bu? Di sini saya sebagai penanggung jawab di program keahlian akuntansi. Oke, nah akuntansi ini belajar apa? Terus nanti prospeknya gimana nih untuk anak-anak akuntansi? Jadi di sini akuntansi itu belajar tentang bagaimana kita membuat laporan keuangan dari yang tadinya kita usaha kecil dari menengah mungkin sampai nanti usaha atas nggih. Jadi dari awal kita buka bagaimana intinya suatu perusahaan itu bisa menghasilkan laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu nantinya juga dibutuhkan dari berbagai pihak, baik pihak internal kita maupun eksternal seperti itu. Di sini kita pada kegiatan untuk produk kreatif kelas 3 sekarang ini akuntansi bekerjasama dengan Bank BRI dalam rangka membuka pelayanan jasa, yaitu diantaranya layanan perbankan BRI dengan buka tabungan, setor, bisa transfer dan lain sebagainya. Konsultasi penggunaan aplikasi keuangan Jahir. Di sini Jahir sudah merupakan pembelajaran kita. Pada kelas 12 komputer akuntansi, pembuatan laporan keuangan sudah menggunakan program Jahir maupun Mayop seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Bu, prospeknya kalau misalnya kita mengambil akuntansi di SMK, sama bedanya kalau misalnya kita nggak ngambil akuntansi, terus nanti kita kuliah, keuntungannya apa nih Bu? Kalau misalnya udah ngambil dari awal gitu di SMK. Ketika mereka meneruskan kuliah, bisa melanjutkan daripada program akuntansi yang sudah didapatkan di SMK. Sehingga nantinya bisa mengembangkan daripada ilmu-ilmu yang ada dan bisa ketika lulus nanti dengan ilmu yang ada yang didapatkan bisa membuat jasa konsultan, membuka jasa konsultan dengan pembuatan atau konsultasi masalah pembuatan laporan keuangan seperti itu. Kegiatan yang berlangsung sangat banyak selain bazar makanan maupun bazar pendidikan, juga digelar berbagai perlombaan diantaranya lomba baris berbaris, lomba fashion show, dan juga lomba cerdas cermat. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi mengapresiasi kegiatan yang sangat inspiratif yang digelar oleh SMK Nurul Taqwa ini. Menurutnya, kegiatan semacam ini bisa berdampak positif bagi sekolah-sekolah yang lain. Pemirsa, kali ini di SMK Nurul Taqwa ini juga ada festival, yaitu Festival Skat. Nah, festival ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap SMK Nurul Taqwa ini karena di masa pandemi itu bukan tantangan bukan ancaman bagi kita, melainkan kita tetap bisa berkreasi, berinovasi, dan kreasi dan inovasi itu merupakan tanda-tanda bahwa sekolah itu sehat. Maka SMK Nurul Taqwa hari ini menyelenggarakan Nurul Taqwa Scouting yang dilaksanakan setiap tahun itu tidak terkendala karena pandemi COVID. Namun kami tetap bahwa protokol kesehatan tetap harus dipelihara, dijaga agar kegiatan tetap jalan, anak-anak tidak ada yang tertular. Oleh karenanya kami menyampaikan apresiasi atas inovasi ini, atas karya ini. Inilah bentuk layanan pendidikan kepada masyarakat. Begitu. Oke Pak, saya mau tanya juga terkait dengan kesan Bapak pertama kali datang ke sini. Apakah sudah sering datang ke sini ataupun bagaimana melihat festival pada hari ini? Baik, sekolah ini merupakan bagian yang kami guidance dan kami navigasi perkembangannya. Saya terus-menerus setiap saat secara rutin datang ke tempat ini
karena sekolah ini kami jadikan sebagai salah satu model pembinaan layanan kependidikan pada masyarakat. Model paduan antara kegiatan yang mengedepankan skill dan mengedepankan spiritual. Maka lulus dari tempat ini, output dan outcome-nya adalah anak-anak yang terampil, tetapi juga anak-anak yang beradab, anak-anak yang mempunyai tingkat pemahaman spiritual yang tinggi. Karena itu kami mendorong model pendidikan terpadu antara pendidikan umum dengan pendidikan ala pesantren. Kami berharap di suatu waktu sekolah ini juga bisa menciptakan boarding school sehingga lebih mengena nanti, lebih terukur gitu. Itulah kesan kami, sehingga terus-menerus kami memandu sekolah ini supaya tetap bisa memberikan layanan eksis di masyarakat untuk memadukan antara pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi. Gitulah kira-kira ya. Oke Bapak, terakhir nih saya mau tanya terkait dengan harapan Bapak, khususnya untuk siswa-siswa yang ada di sini nih Pak. Harapan kedepannya Bapak pengen gimana nih siswa-siswa di sini ya? Anak-anak tetap mengikuti kegiatan sebagaimana umumnya anak-anak berpendidikan, bahwa anak-anak itu diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan. Nah, dalam 3 konsep ini nanti harapannya anak-anak di sini tetap dengan tawadhu, istiqomah, mengikuti kegiatan pembelajaran yang mengedepankan skill, mengedepankan attitude, tetapi juga tidak kalah pentingnya mereka membangun peradaban untuk masa depannya sendiri. Itu saya kira. Dari generasi muda inilah kelak akan muncul tokoh-tokoh pemimpin bangsa di kemudian hari. Maka dari itu, diperlukan pendidikan karakter, dan di SMK Nurut Taqwa inilah salah satu sekolah yang membekali siswa-siswinya tidak hanya pendidikan akademik dan non-akademik, namun juga membekali nilai-nilai agama Islam. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi ini juga menambahkan bahwa setiap siswa maupun siswi harus memiliki sifat pintar, kendel, benar, yang disingkat dengan PKB. Oke pemirsa, saat ini saya bersama dengan pembina Yayasan Nurut Taqwa. Halo Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Bapak dengan Bapak siapa nih Pak? Muhammad Ali Mahrus. Bapak, saya mau tanya nih Pak, terkait dengan Yayasan Nurut Taqwa ini. Sudah berapa lama ini didirikan Pak? Ya, Yayasan Nurut Taqwa ini didirikan mulai tahun 2012, 2013. Kemudian kita membuka SMK Nurut Taqwa ini di tahun ajaran 2014-2015. Jadi intinya sampai tahun ini SMK kita ini kurang lebih 8 tahun. Tapi meskipun usianya masih belum genap 10 tahun, kita alhamdulillah bisa mendapatkan banyak prestasi baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hari ini tercatat ada 1.130 lebih untuk anak-anak yang ada di SMK Nurut Taqwa, termasuk ada yang dari pesantren, ada kurang lebih 500 santri putra putri gitu. Oke, Bapak, saya mau tanya terkait dengan kenapa memilih pesantren sebagai pedoman sekolah di sini, Pak? Pertama, sukses pendidikan itu tidak hanya diukur dengan skill, tapi harus diukur juga dengan spiritual. Jadi skill dan spiritual ini harus seimbang. Sehingga di SMK Nurut Taqwa yang berada di lokasi pondok pesantren ini dalam rangka perpaduan menyeimbangkan antara skill dan spiritual. Sehingga kalau urusan skill bisa ditempa melalui program-program pendidikan di sekolah formal di SMK, urusan spiritual bisa ditempa melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Dan termasuk juga di SMK kita ini, alhamdulillah saya mewajibkan setiap adzan berkumandang, maka seluruh aktivitas di SMK maupun di pondok semuanya harus berhenti dan wajib melaksanakan sholat berjamaah secara bersama-sama, baik SMK maupun anak-anak santri. Kegiatan pada hari ini ada festival Scott ya Pak ya. Terkait dengan festival ini, bagaimana Bapak sebagai pembina yayasan menanggapi kegiatan dari SMK ini Pak? Ya,
Ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih utamanya kepada teman-teman tim yang sudah maksimal untuk menyelenggarakan kegiatan Squad Festival Nurut Taqwa ini yang memang dalam setiap tahun event ini diselenggarakan. Cuman kemarin waktu pandemi sempat off, tidak dilaksanakan karena pandemi. Dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan untuk yang kesekian kalinya. Dan memang semangat utamanya adalah satu, mengenalkan anak-anak didik di tingkat SLTP dan juga di tingkat SD. Ini tahun ini ada SD-nya, agar supaya lebih tahu bagaimana kondisi yang sesungguhnya di SMK Nurut Taqwa. Sehingga ibarat orang mau branding sekolah itu tidak hanya urusan promo saja, tapi tidak tahu isinya. Maka dengan tahu berada di lingkungan kita, termasuk juga kita menampilkan suguhan-suguhan dari kualitas keterampilan anak-anak kita, sehingga lebih meyakinkan kepada publik bahwa SMK Nurut Taqwa memang betul-betul serius, memang betul-betul kompeten dalam rangka mengantarkan generasi-generasi yang berkualitas. Ya, harapan saya karena memang event ini adalah mencari bibit-bibit unggul terkait dengan Squad ini. Squad itu kan pramuka. Festival ini kan ya pesta yang dimana kita ingin dengan adanya kegiatan Squad Festival ini ingin mencari bibit-bibit unggul dari insan-insan yang siap menjadi generasi-generasi emas masa depan. Karena prinsip bagi saya untuk menjadi modal seorang pemimpin itu hanya ada 3, dan itu sudah tertanam pada santri-santri dan juga pelajar Nurut Taqwa. Yang saya tanamkan semangat adalah pinter, kendel, bener. Jadi kalau disingkat itu PKB. Kebetulan saya sendiri dari PKB. Nah, hari ini saya di pimpinan DPR dari fraksi PKB. Nah, cuman secara politis bukan ngomong politis PKB yang saya maksud. Jadi pinter, kendel, bener ini mengandung filosofi. Orang kalau pinter tapi tidak punya keberanian, tidak kendel, ya hanya akan menjadi penonton. Sebaliknya kendel tapi tidak pati pinter, ya ngawur akhirnya. Maka semuanya itu dibingkai dengan benar. Tujuannya benar ya harus dilakukan dengan mental yang siap dan kualitas keilmuan yang cukup. Maka pinter, kendel, bener ini yang disingkat PKB itu menjadi moto, menjadi jargon santri maupun pelajar di Nurut Taqwa ini. Pemirsa, seru sekali bukan kita berada di SMK Nurut Taqwa Kecamatan Songgon ini. Nah pemirsa, banyak sekali kreativitas dan hal-hal yang menarik yang ada di sekolah ini. Apalagi festival Squad-nya kan pemirsa. Tapi pemirsa, saat ini Celia dan program dari Sobo Sekolah mau undur diri dulu nih pemirsa. Tapi nanti pemirsa bisa saksikan terus Sobo Sekolah di episode berikutnya.